kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Besu. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu. Di rumah baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Feren dan Kak Angel. Nah, sebelum ibadah ini dimulai, Kak Angel bakal mimpin kita dalam berdoa. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami masih bisa beribadah. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik mau berdiri yuk. Siapa nih yang siap jadi laskarnya Tuhan Yesus? Aku. Yeay. Kita semua laskarnya Kristus Iya ya dong Kak. Kak. Kita gerak ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya laskar Kristus. saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay. Masih semangat kan adik-adik? Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Masih semangat kan? Semangat dong Kak. Ayo Kak. Yuk tepuk tangan yuk. Pakai gerakan ya adik-adik. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Sekali lagi, bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Apa Kak? Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, Aku tetap Tuhan pelihara. Mari kita katakan lagi, bumi ini ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan. Langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau apa Kak? Walau badai yang kencang, Banjir, besar kan datang, gempa bumi. gempa bumi yang hebat, Namun apa? tetap Tuhan pelihara. Walau badai, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi, yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Aku Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Oke Kak, kita mau lanjut mendaki gunung. Ayo, Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang bumi, hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku terbang luar angkasa, Yes. selam dalam samudra.
besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, dan di duka pun ada loh Tuhan Yesus. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa Kak? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus supaya firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik dalam nama Tuhan. Wah, senang sekali ya Kak Erlin ketemu lagi nih di ibadah Abi sekolah minggu. Nah, hari ini gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Semuanya sehat, tetap bersuka cita. Hari ini Kak Erlin sama siapa ya? Siapa nih? Kak Erlin bawa teman loh, tapi saudara juga nih. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang tahu? Kita tanya aja ya. Halo, apa kabar? Kamu lagi ikut ya di ibadah Abi? Iya Kak. Nama kamu siapa? Nama aku Dina. Aku mau kenalan sama adik-adik, sama teman-teman di rumah. Ternyata namanya Dina. Adik-adik ada yang tahu namanya nggak? Siapa? Yuk kita sebut ya. Dina. Iya, terima kasih ya. Hari ini
aku mau ketemu sama Kak Erlin karena aku mau ngobrol. Kak Erlin apa kabar? Wah, Kak Erlin kabarnya baik, sehat. Oh, aku senang sekali kalau Kak Erlinnya sehat. Nah, kamu ngapain ke sini? Aku mau ikut ibadah. Aku mau dengar firman Tuhan. Oh gitu. Nah, kalau gitu kamu gimana? Kalau di rumah kamu gimana? Kalau di rumah aku suka berdoa. Aku suka baca firman. Aku belajar juga, Kak. Belajar online. Oh iya, ternyata sekarang anak-anak masih belajar online ya? Sama ya seperti Dina? Iya, Kak. Aku setiap hari baca, dengerin dari online, dari sekolah. Tapi aku senang kok. Aku belajar di rumah sama mama papa juga. Nah, kalau gitu kita sama-sama belajar ya di rumah. Walaupun di rumah masing-masing, online, sekolah maupun ibadah sekolah minggu, tetap kita bersukacita. Nah, kalau gitu kita mau siap-siap nih. Iya Kak, aku juga mau siap-siap. Aku udah gak sabar mau dengerin firman Tuhan dari Kak Erlin. Siapa di sini yang sudah siap dengerin firman Tuhan? Seperti Dina, angkat tangan. Oh iya tuh ada yang sudah siap. Ya semua rata-rata siap. Ih bagus sekali, semuanya pada siap. Yuk sekarang Dina mau duduk dulu ya. Oke. Hari ini temanya dari firman Tuhannya adalah mari kita berdoa. Apa sih itu adik-adik? Berdoa, wah kita kayaknya udah sering ya dengar kata berdoa. Nah doa itu sama dengan mengobrol. Nah siapa di sini adik-adik yang suka ngobrol? Ngobrol, ya ngobrol sama siapa? Adik-adik suka kan? Misalnya adik-adik ngobrol di rumah sama siapa? Sama mama papa, misalnya sama adik, sama kakak, mungkin sama yang bantuin di rumah gitu ya. Terus sama siapa lagi? Ngobrol sama saudara. Mungkin ngobrol sama saudara yang ada di rumah atau yang di luar rumah. Bisa juga ngobrol sama siapa lagi? Sama teman. Kalau dulu waktu adik-adik masih sekolah, adik-adik mungkin suka ngobrol di sekolah. Kalau lagi istirahat gitu ya, wah senang ngobrol di sekolah sama teman. Tapi Kak sekarang kan gak sekolah, gimana ngobrolnya? Bisa, siapa bilang tidak bisa? Dengan cara apa? Nah, dengan apa ini? Handphone. Bisa kita tinggal pencet tik 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 tik. Wih, kita langsung nyambung, kita bisa ngobrol sama orang walaupun orang itu jauh, walaupun orangnya bukan di Indonesia, di luar negeri bisa ngobrol. Karena apa bisa ngobrol? Karena kita mempunyai hubungan yang baik, hubungan dekat sama orang yang kita ajak berbicara. Nah, hari ini Kak Erlin pengen cerita tentang doa Daniel. Daniel itu suka berdoa. Daniel suka memuji Tuhan. Wah, di Alkitab dikatakan bahwa Daniel orang yang tekun berdoa. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Berapa kali dia berdoa? Di dalam Alkitab dikatakan Daniel berdoa dalam sehari 3 kali. Wah, itu yang ditulis dalam Alkitab. Bisa aja lebih ya. Wah, adik-adik, Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi. Wah, pejabat tinggi yang dipilih oleh raja. Nah, kenapa? Karena dari sekian banyak orang, ternyata Daniel itu dipilih menjadi pejabat tinggi. Karena apa? Karena kepintarannya.
karena kejujurannya, karena hikmat yang diberikan dari Tuhan. Wah, akhirnya Daniel diberikan pejabatan yang tinggi, melebihi dari teman-teman yang lain. Wah, adik-adik tahu ya. Nah, sampai akhirnya teman-temannya yang pejabat yang lain iri sama Daniel. Kenapa? Dia diberikan jabatan yang tinggi. Akhirnya mereka nggak suka. Teman-temannya nggak suka. Gimana caranya ya supaya menjatuhkan nama baik Daniel? Wah, dia lihat-lihat Daniel itu tidak ada cacatnya. Cuman satu yang bisa kita ngadu sama raja, yaitu hal apa? Hal ibadah. Ibadahnya dia kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah raja. Nah, akhirnya teman-temannya, adik-adik tahu ya, teman-temannya menghadap raja supaya dibuatkanlah satu perintah bahwa tidak ada orang yang bisa menyembah selain daripada raja. Dewa ataupun Tuhan yang lain selain raja tidak boleh. Nah, tapi kalau mereka melanggar, apa hukumannya? Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, adik-adik, Daniel dengar nggak hal ini? Daniel dengar. Yuk adik-adik kita mau baca ya di dalam kitab Daniel 6 ayat 11. Adik-adik nanti bisa baca di rumah seluruhnya dari Daniel 6 pasal 1. Tapi Kak Erlin pengen baca dari Daniel 6 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Adik-adik sudah siap firman Tuhannya, Alkitabnya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Wah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan 3 kali Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Wah, adik-adik, berarti Daniel ini setiap hari dia tidak pernah tidak berdoa, dia selalu berdoa. Berdoanya bagaimana? Memuji Tuhan, dia menghadap kepada Tuhan. Apakah dia hanya berbicara ngomong aja? Enggak. Tapi Daniel dia dapat berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyediakan waktu yang khusus. Dia menyediakan. Wah, gimana kita ya? Kalau kita suka nggak menyediakan waktu untuk Tuhan? Berkomunikasi sama Tuhan, atau doanya hanya lapor aja. Tuhan, saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Wah, doanya cepat sekali. Boleh nggak doa cepat? Boleh, tapi adik-adik doanya harus sungguh-sungguh. Terus harus sediakan waktu yang khusus. Kapan ya aku punya waktu, sediakan waktu khusus? Bisa pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas sekolah misalnya. Bisa siang hari ketika sekolah sudah selesai. Berterima kasih udah selesai sekolah Tuhan. Aku mau apa lagi ya? Tuhan, hari ini aku mau melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya menurut Tuhan yang baik buat saya? Nah, bisa bertanya sama Tuhan. Terus malam hari bisa kita bersyukur sama Tuhan. Terus Tuhan kita berbicara sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku melakukan apa ya? Apakah aku sudah berdosa? Kalau aku berdosa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tolong Tuhan berikan saya sesuatu supaya saya boleh berubah menjadi lebih baik lagi, mencintai Tuhan. Nah, doa itu sama dengan mengobrol, sama dengan berkomunikasi. Karena kalau kita berkomunikasi, kita itu
berarti kita mengenal satu sama lain, ya. Kita tahu, kayak tadi Kak Erlin pertama kali ngobrol kan sama Dina. Nah, adik-adik ngobrol sama mama papa, ngobrol sama saudara, ngobrol sama teman, ya. Nah, kita sama Tuhan juga biar Tuhan menjadi sahabat kita, Tuhan menjadi Allah kita. Bisa Tuhan mau kok dengarkan apa yang adik-adik rasakan. Adik-adik mau sampaikan sesuatu, adik-adik mau minta sesuatu. Adik-adik bisa sampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya mau ada ulangan Tuhan. Tapi aku kok kayaknya sulit ya. Nah, adik-adik minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku pengertian, kasih aku kepandaian. Nah, kalau seperti itu adik-adik minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan bisa menjawab. Gimana Tuhan jawabnya? Aku gak denger kok dari telinga. Nah, dengernya lewat apa? Bisa lewat firman Tuhan yang kita baca ternyata bilang firman Tuhan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jangan berbuat yang tidak baik, jangan berdusta. Wah berarti firman Tuhan berkata hari ini seperti ini nih. Aku gak boleh bohong misalnya seperti itu. Atau bisa juga melewati apa yang firman Tuhan yang disampaikan dari orang tua. Jadi Tuhan bisa berbicara melewati apa saja. Melalui doa, melalui kita membaca firman Tuhan, adik-adik mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, hari ini siapa adik-adik yang mau berdoa, yang suka berdoa? Ajak yuk setiap hari. Kalau misalnya, aku kayaknya waktunya susah nih. Wah, padahal Tuhan kasih kita berapa lama ya dalam sehari ya, 24 jam ya. Kita bukan menyisakan, tapi kita menyediakan waktu yang benar-benar ya. Menyediakan waktu berdoa dan bersaat teduh ya. Bersaat teduh menyediakan waktu yang khusus kepada Tuhan. Terus kalau pagi aku suka telat bangun Kak. Dengan cara apa ya? Bisa diingati dengan alarm ya. Bisa minta, Mama nanti aku bangunin ya. Misalnya jam 6 pagi aku bangunin ya. Karena aku mau berdoa. Bisa seperti itu. Kita mau belajar konsisten menyediakan waktu kepada Tuhan. Berarti kita sudah memberikan kepada Tuhan waktu yang terbaik. Oke, yuk kita berdoa dan bersaat teduh mulai hari ini ya. Berdoa bersama-sama, juga bisa dengan keluarga juga, dengan sendiri, dengan keluarga, kita berdoa, mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Erlin pengen ajak adik-adik baca ya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18. Nah kata-katanya pendek makanya dikasih 2 ayat ya. Ya adik-adik baca firman Tuhannya kalau ada Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Bunyinya seperti apa? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin untuk firman Tuhan. Bapa engkau baik,
Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Yesus ku cinta kau. Katakan aku memujimu. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Katakan Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel yang suka berdoa. Tuhan, saya juga mau Tuhan seperti Daniel Tuhan. Sudah suka berdoa, menyediakan waktu untuk Engkau, untuk berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap hari di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau pimpin kami supaya kami terus Tuhan berdoa memuji Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan, berkati mama papa, berkati sekolah kami, berkati Tuhan gereja kami, berkati bangsa kami, terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang bila dengan daging sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Shalom adik-adik. Nah hari ini Kak Erlin bersama dengan Kak Tintin ya. Kak Tintin mau kasih info nih sama adik-adik, mau kasih pengumuman. Kira-kira di ibadah Abi nanti ada apa ya? Nanti kita mau adain satu acara khusus. Kapan ya? Itu nanti di setiap ibadah minggu kedua dan minggu keempat. Betul, apa Kak itu Erlin. Kak Tintin? Apa Kuis ya? Kahoot seperti di Cerdik. Oh, Kahoot apa sih Kak? Kuis yang pakai aplikasi. Oh gitu. Nah adik-adik yang biasa ikut Cerdik pasti adik-adik sudah tahu nih karena sering ada acara kuis Kahoot ya. Tapi khusus untuk kuis Kahoot yang hari Minggu di minggu kedua dan minggu keempat itu ada hadiahnya. Betul nggak Kak? Betul, ada hadiahnya. Hadiahnya apa tuh Kak Tintin? Hadiahnya adalah pulsa telepon. Pulsa telepon. Siapa yang mau pulsa telepon? Wah pasti mau ya. Berapa Kak? Harganya Kak? Satu orang, satu anaknya itu Rp25.000 dan Untuk? diberikan untuk 10 penjawab teratas tercepat. Wah berarti lumayan ya. Satu orang 25.000 untuk setiap minggu kedua dan keempat untuk 10 anak, tapi untuk anak yang teratas dan yang tercepat.
Jadi siapa aja bisa ikut. Dan itu juga kuis itu akan bisa mendata berapa anak yang ikut ibadah di minggu tersebut. Nah, adik-adik siap-siap ya. Berarti minggu kedua dan minggu keberapa, Kak? Minggu kedua dan keempat. Minggu keempat. Betul. Tapi Jadi untuk nggak selalu minggu kedua, minggu keempat, Kak Erlin. nanti ada Kadang-kadang diganti. diganti ya. Misalnya minggu pertama dan minggu ketiga. Oh iya. Ikuti terus Berarti kuisnya. harus Pembaktiannya ikutin ikutin terus. ibadah terus Terus, supaya iya. kita tiba-tiba ada kuisnya. Nanti adik-adik nggak tinggalan lagi kalau Iya. tidak ikutin terus. Ya, siap-siap. Nanti hadiahnya saat ini telepon pulsa 25.000. 25.000. Mungkin ada lagi yang lain. Nanti tunggu berita yang lain lagi. Oke? Siap-siap ya. Terus ikuti ibadah Abi online. Petamburan online. Oke. Sampai ketemu Adede. Sampai ketemu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati Tuhan Yesus ya. Amin. Lalu, Nah adik-adik kakak juga mau ingetin jangan lupa kumpulin tugas ke guru kelas masing-masing. Bener gak kak? bener dong jangan sampai telat ya. Yang terakhir kakak mau ingetin tetap jaga. Protokol kesehatan dengan 3M. Apa tuh Kak 3M? Yang pertama pakai masker kalau kita keluar rumah. Yang kedua Mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan yang terakhir. menjaga jarak. Nah sampai di sini dulu adik-adik ibadah Abi hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, hut hut hut. Anak-anaknya imut-imut, mut mut mut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.